mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala anugerah-Mu buat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu indah mengundang kami untuk boleh beribadah bersama-sama hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, mohon anugerah-Mu menuntun hati kami Tuhan, untuk kami boleh dibentuk lagi serupa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hidup kami lagi ya Tuhan, warnai hidup kami, penuhi hidup kami dengan firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh sungguh menghidupi firman-Mu Tuhan, kabar baik-Mu melalui hidup kami. Kami boleh setia memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan, sampai Engkau datang kembali. Tuhan berfirmanlah, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Bersyukur boleh kembali lagi ke sini, bersyukur boleh ketemu lagi dengan saudara semua di tempat ini. Dan saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 1 sampai 18. Kita akan lebih dulu membaca secara bergantian seperti yang tertulis di layar, ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan bagian pengkhotbah dan saudara akan membacakan bagian jemaat. Demikian firman Tuhan. Ahab memberitahukan kepada Yezebel semua yang dilakukan Elia, dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Yezebel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilmu hukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Elia pun ia memohon supaya ia mati, katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan sampai sejauh demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, minggu lalu ya, saudara di sini baru merayakan apa saudara? Paskah, rohani sekali jawabannya ya. Saudara baru merayakan ulang tahun juga ya dari Grace Life Week yang ke-4, puji Tuhan masih jemaat yang setia. Saudara kalau merayakan momen ulang tahun di sini itu salah satu momen yang saya kangenin saudara ya. Kenapa? Karena ada makan-makannya saudara ya. Jadi itu salah satu suasana momen yang suasananya itu meriah sekali, heboh begitu ya. Jemaat yang kenal bisa saling ketemu, bisa makan bareng begitu. Dan tentunya ini sebuah suasana yang patut untuk kita rayakan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sadar tidak sadar kita itu lebih senang dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Hal-hal yang meriah, yang heboh, yang kalau bisa saya katakan spektakuler di dalam kehidupan kita. Termasuk juga saudara gereja-gereja biasanya di awal tahun ya, beberapa bulan lalu itu biasanya punya moto tahun baru yang spektakuler. Kayaknya Grace Life tidak punya saudara ya. Tapi kalau saya coba lihat-lihat waktu itu di awal tahun ya, scroll-scroll di Instagram, wah gereja-gereja tuh ada yang motonya untuk tahun 2026 gitu ya, tahun cemerlang. Gitu. Ada yang gereja motonya tahun penuaian ganda, maksudnya penuaian ganda apa saya juga nggak ngerti ya. Ada yang motonya tahun persatuan dan surga terbuka. Wah, nggak tahu apakah mereka sudah tahu kapan surga terbuka dan kemudian Yesus datang kembali, saya nggak tahu juga gitu ya. Dan ada yang, wah ini motonya lebih rohani saudara ya. Tahun 2026 motonya adalah tahun amanat agung. Tapi saya juga nggak ngerti ini yang amanat agung yang mereka maksudkan apa gitu saudara. Nah saudara, salah satu dari banyak tokoh Alkitab yang kehidupan dan pelayanannya spektakuler adalah Elia saudara. Salah satu lagi mungkin kalau kita bisa pilih adalah Musa. Kalau kita lihat kehidupan dua nabi ini, dua hamba Allah ini, maka kita melihat kehidupan yang spektakuler. Makanya saudara kalau kita ingat di peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus, Yesus dimuliakan di atas gunung, ada dua pribadi yang muncul bersama dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia saudara. Ya. Dan saudara apa yang Elia alami secara khusus di beberapa pasal sebelumnya yang tadi kita baca. Saudara di pasal 17-18 kita bisa memperhatikan bahwa Elia itu mengalami berbagai keajaiban dari Tuhan. Dia dengan ajaib diantarin sandwich saudara, ya roti dan daging, ya sama burung gagak tuh diantarin, mengalami mujizat,
tepung dan minyak yang gak habis-habis, membangkitkan orang mati, mengalami kuasa Allah yang datang dalam rupa api dan memberikan hujan di tengah kekeringan. Plus ya di Gunung Karmel itu, peristiwa yang sangat spektakuler dalam kehidupan Elia, dia sikat habis ya 450 nabi Baal. Dan orang-orang Israel itu bersorak apa saudara? Tuhan, dialah Allah. Yahweh, dialah Allah. Saudara sebenarnya ini seperti menyerukan nama Elia saudara. Karena arti nama Elia adalah Tuhan atau Yahweh adalah Allahku. Tuhan, dialah Allah. Jadi seperti waktu itu orang-orang Israel berkata ya, Elia, Elia gitu. Nah saudara kalau kita bayangin betapa spektakulernya apa yang Elia alami di Gunung Karmel, rasanya saudara ya, tiap hari kita pengennya hidup kita seperti Elia di Gunung Karmel ya. Hidup yang spektakuler gitu. Dan saya sendiri saudara tergoda membayangkan kalau misalnya ya ini kan mimpi-mimpi doang saudara boleh ya. Selesai khotbah di sebuah KKR. Ada ratusan orang bertobat. Terus mereka bersorak-sorak berteriak, siapa seperti Allah kita? Tidak ada. Sambil nyanyi ada lagunya saudara ya. Allah mana seperti Allahku. Jawabnya apa? Tidak ada. Dan sambil mereka bersorak, siapa seperti Allah? Tidak ada. Siapa seperti Allah? Tidak ada. Misael, Misael gitu ya. Karena itu arti nama saya saudara. Siapa seperti Allah? Misael. Itu sebuah pertanyaan retoris ya. Who is like God? Ya. Ini minggu mimpi-mimpi dikit gak apa-apa saudara ya. Tapi anyway saudara kayaknya hidup seperti Elia di Gunung Karmel itu hidup yang lebih enak. Hidup yang spektakuler, penuh keajaiban, kejadian-kejadian yang fenomenal. Bahkan hidup yang setiap hari sepertinya ada mujizat. Ada lagunya juga tuh ya. Jangan deh ya, tadi kita sudah banyak nyanyi saudara ya. Saudara dengan semua rentetan peristiwa yang spektakuler itu, harusnya Elia itu sebagai nabi Tuhan harusnya hidupnya makin teguh, makin yakin menghadapi apapun yang ada di depan dia saudara. Tapi saudara kita bisa melihat ada dua nih ternyata musuh bebuyutannya si Elia gitu ya. Yaitu Raja Ahab dan istrinya yang namanya Izebel gitu ya. Tapi saudara di 8 ayat tadi yang kita baca khususnya. Kok kita melihat Elia ini seperti orang yang tiba-tiba lemah. Tiba-tiba takut. Kita tidak melihat Elia yang spektakuler hidupnya yang strong begitu. Yang siap untuk menghadapi siapa saja. Enggak, kita enggak lihat Elia yang seperti itu saudara. Ketika Elia mendengar ada ancaman pembunuhan bagi dirinya, Elia menjadi takut dan pergi begitu jauh untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan dicatat oleh firman Tuhan dia meninggalkan hambanya. Artinya apa? Dia mau resign saudara dari pelayanannya. Saudara Elia mengalami ketakutan, tapi bukan sekedar ketakutan yang biasa kita alami saudara. Ketakutan itu adalah ada tawar hati di dalamnya, ada keputusasaan di dalamnya, ada depresi yang berat di dalam hati Elia. Ada kelelahan, kondisi yang burnout di dalam hidup Elia. So saya kira Elia berharap setelah peristiwa yang sangat spektakuler di Gunung Karmel itu, Raja Ahab, istrinya yang menyebelkan ini ya, dan semua rakyat Israel itu bisa bertobat kembali kepada Tuhan. Atau kalau enggak ya, salah satu deh dari Raja Ahab atau istrinya itu bertobat begitu ya. Dan satu lagi ini bisa dihakimi oleh orang-orang Israel semuanya. Tapi itu kan enggak terjadi saudara. Ancaman pembunuhan dari Izebel yang justru didapatkan oleh Elia saudara. Di bawah sebuah pohon arar, di tengah padang gurun, seorang Elia ingin mati. Kok bisa? Kok bisa Elia seperti ini? Saudara ketakutan, depresi, kelelahan, burnout yang Elia alami membuat dia menjadi seorang yang pesimis secara berlebihan saudara. Saudara perhatikan jeritan Elia. Cukuplah sudah Tuhan. Sekarang ambil nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara Elia merasa sudah memberikan semuanya. Sudah totalitas di dalam pelayanannya. Tapi kok ternyata masih kurang ya. Tapi kok ternyata hidup orang-orang tidak berubah. Tapi ternyata musuhnya tetaplah musuhnya dan menjadi musuh Tuhan. Kok kayaknya saya gagal dan saya nggak lebih baik dari nenek moyang saya nggak lebih baik dari nabi-nabi sebelum saya nggak lebih baik dari orang lain. Saudara nanti kita akan membahas masalah ini dan juga satu masalah lagi di dalam kehidupan Elia. Namun satu yang pasti, Elia sangat tertekan. Elia sangat takut, dia pesimis dengan dirinya, dia pesimis dengan Tuhan, dia depresi, dia burnout, dan dia ingin mati. Sebuah kehidupan yang banyak digambarkan di dalam Alkitab, misalnya saudara di Ayub 13 ayat 25. Ini adalah kehidupan yang seperti daun yang ditiupkan angin.
Atau di dalam Amsal 18 ayat 14, ini kehidupan yang patah semangat, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris, broken, crushed spirit. Jiwanya hancur, tertekan. Mazmur 42 ayat 7 juga mengatakan demikian, hidup orang yang tertekan ini jiwanya itu seperti diremukkan gitu. Yesaya 42 ayat 3 menggambarkan kehidupan sepertinya adalah seperti bulu yang patah terkulai. Kondisi hidup yang sangat rentan, sangat rapuh di semua sisi kehidupan. Fisiknya, mentalnya, dan juga spiritualnya, saudara. Saudara, kalau kita ketemu orang seperti Elia, kira-kira pertolongan pertama apa yang kita berikan, saudara? Atau kita langsung, aduh ini sulit sekali untuk ditolong ya. Mungkin ada pendeta Jeffrey aja yang tolong, atau pendeta Misael, atau semua pastor di sini aja yang tolong ya. Saya kayaknya nggak bisa tolong gitu. Namun saudara perhatikan pertolongan pertama yang Tuhan berikan, saudara. Saudara, Tuhan gak kasih jawaban yang spektakuler atau nasihat-nasihat yang terapeutis atau motivasional gitu. Tuhan juga gak nanya-nanya hal-hal yang sifatnya menuduh, kamu Elia ya, kamu gak percaya lagi sama saya ya. Tobat Elia, tobat, kamu kurang doa kayaknya. Atau kamu gak minum obat antidepresan mungkin ya. Kamu mungkin perlu dibaptis ulang gitu. Tapi saudara, apa yang Tuhan berikan? Tuhan kasih roti bakar, saudara. Kendi berisi air. Dan Tuhan memberikan istirahat buat Elia. So Tim Keller bahkan berkata bahwa yang pertama kali Tuhan lakukan buat Elia yang sedang depresi ini, yang ketakutan ini, yang ingin mati ini adalah Tuhan masak buat dia. Dan Tuhan kasih dia istirahat. So saya membayangkan Tuhan seperti memberikan 2 tiket kepada Elia yang sedang kelelahan ini. 1 tiket itu tulisannya Heaven's Resort, saudara ya, supaya bisa istirahat. Dan 1 lagi Heaven's Restaurant, supaya dia bisa makan dan mengembalikan kekuatannya, saudara. Saudara, apa artinya pertolongan pertama Tuhan ini? Tuhan memberikan pertolongan yang sifatnya sehari-hari. Dan yang memang saat itu Elia butuhkan. Yang memang saat itu kita butuhkan, saudara. His daily provisions for our daily needs. Saudara, seringkali mungkin di tengah situasi hidup yang sangat menekan kita, membuat kita takut, membuat kita depresi, membuat kita stres. Saudara, yang pertama-tama Tuhan lakukan justru adalah memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Our daily needs, saudara. Saudara, bisa bentuknya makanan, minuman, atau istirahat begitu. Tapi juga bisa bentuknya hal-hal lain yang dekat dengan kehidupan kita dan unik di dalam diri setiap kita, saudara. Kita bisa menikmati alam, kita bisa mendengar musik, kita bisa olahraga, kita bisa melihat keluarga kita tetap dipelihara Tuhan di tengah pekerjaan kita yang memusingkan. Hal-hal yang mungkin kita sudah anggap biasa. Harusnya tiap hari saya terima dari Tuhan. Tapi hal-hal itulah, melalui hal-hal itulah Tuhan menunjukkan Tuhan sedang menolong kita. Tuhan sedang mengobati hati kita. Tuhan sedang menghibur kita, memeluk kita di tengah berbagai ketakutan dan rasa stres yang kita alami, saudara. Nah saudara, kalau saya lagi pusing siapin pelayanan ya, atau misalnya habis ngobrol sama jemaat baru, terus kayaknya drain begitu ya, baterainya udah mau nol, cetut gitu. Nah saudara, biasanya ya, tidak selalu saudara ya, biasanya sore hari itu saya olahraga, saudara. Saudara yang kenal saya bingung ya, ini si Misael sekarang kok sering olahraga begitu ya. Nah saudara, kalau saya olahraga, biasanya saudara, akhirnya itu menjadi sebuah momen di mana saya melepas rasa stres saya, melepas rasa capek saya, dan di sanalah Tuhan juga menjumpai saya. Dan tidak hanya saya yang senang akhirnya setelah lari atau olahraga, saudara ya, istri saya juga senang, saudara. Jadi dia suka bilang, kamu kalau habis lari, kalau habis sepedaan, walaupun gak jauh gitu ya, kok kamu pulang mukanya lebih cerah ceria gitu. Nah kamu olahraga aja terus begitu ya. Tentu tidak. Ya, ada rasa malas masih, saudara, begitu. Saudara, ketika ada waktu-waktu di mana kami melayani jemaat di Grace Life Serpong dan kami mikir, aduh mesti jawabin apa ya sama masalah jemaat yang sangat berat ini. Pertolongan pertama apa yang harus kami berikan gitu. Dan saudara, istri saya sering kali ngide gitu ya, secara sederhana dia bilang, ajak makan, ajak ke rumah kita kasih makan, kita ajak ngobrol. Saudara, bukankah ini adalah momen-momen di mana Tuhan menjumpai kita, menjumpai jemaatnya, tidak melalui hal-hal yang spektakuler. Tuhan bisa menjumpai kita melalui semua hal yang fenomenal, yang spektakuler, tapi Tuhan pun sering kali menjumpai kita melalui hal-hal yang sehari-hari, saudara. Kehadirannya, His presence in and through our daily needs. Dan saudara, Tuhan
tidak hanya menjumpai Elia dengan memberikan kebutuhannya sehari-hari, saudara. Tuhan juga menjumpai Elia melalui cara yang sangat di luar dugaan Elia, saudara. Dan Tuhan menjumpai Elia di Gunung Horeb, saudara. Saudara, nama lain dari Gunung Horeb adalah Gunung Sinai. Dan saudara, ketika orang Israel, apalagi nabi seperti Elia, mendengar Gunung Sinai, Gunung Horeb, ini bukan tempat yang asing. Saudara, Gunung Horeb identik dengan sebuah tempat untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ingat ceritanya Musa juga, ya, Musa naik ke Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Musa ada di sana selama 40 hari 40 malam. Durasi yang sama, saudara, ditempuh juga oleh Elia sebelum akhirnya dia sampai di gunung yang sama untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Dan saudara, Tuhan menjumpai Elia dan juga Musa waktu itu. Sama-sama dijumpai oleh Tuhan dalam bentuk teofani, saudara. Dari kata theos yang berarti Allah dan juga phainein yang berarti penampakan. Penampakan Allah, cara Tuhan menunjukkan siapa dirinya, sifatnya, naturnya, karakternya, melalui fenomena-fenomena yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia, saudara. Kita bisa melihat perjanjian lama khususnya mencatat ada api, ada badai, kilat, guru, gempa, bunyi sangkakala yang mengiringi Tuhan hadir menjumpai umatnya, khususnya saudara di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai. Dan saudara, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, dia masuk ke sebuah gua. Tuhan memberikan pertolongan berikutnya melalui sebuah pertanyaan, saudara. Apa kerjamu di sini, hai Elia? So, pertanyaan ini kesannya aneh, ya. Masa Tuhan gak tahu gitu? Tuhan tahu, saudara, apa yang Elia alami. Tuhan tahu betul, Tuhan maha tahu. Dia tahu apa yang Elia sedang alami. Dan Tuhan tahu kenapa Elia akhirnya ke Gunung Horeb. Tapi saudara, ketika Tuhan bertanya kepada Elia, ketika Tuhan bertanya kepada kita, dia bukan sedang mau mengumpulkan informasi, mendapatkan informasi dari kita. Tapi Tuhan sedang menggembalakan Elia. Tuhan sedang menggembalakan kita, saudara. Karena pertanyaan ini bertujuan untuk menggembalakan Elia. Menggembalakan kita, saudara. Supaya kita kembali berfokus kepada Tuhan. Pertanyaan pastoral dari Tuhan. Yang sifatnya rekalibrasi dan reorientasi. Nah, saudara, apa yang Tuhan kalibrasi ulang dari diri Elia, saudara? Saudara, tadi di ayat 4 ya, kita sudah bertemu dengan satu sisi dari masalah Elia yang sangat ketakutan itu. Itu dia menjadi orang yang pesimis secara berlebihan, over pessimistic, saudara. Dan saudara, di ayat 10 dan 11 kita membaca, kita bertemu dengan sisi lain, saudara, dari masalah Elia. Yaitu orang yang over optimis, saudara. Saudara, keduanya adalah sama-sama ekspresi dari seorang Elia yang tertekan, burnout, depresi, sangat ketakutan, saudara. So, saya bacakan lagi jawaban Elia. Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan semesta alam, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Saudara, orang yang over optimis seperti Elia adalah orang yang merasa dirinya sudah memberikan secara total buat Tuhan. Dan menuntut secara optimis bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama. Tuhan akan memberikan hasil yang sesuai yang dia harapkan. Tapi ternyata tidak. Orang seperti ini sedang membatasi kuasa Tuhan dengan optimisme versi orang ini. Optimisme versi kita, saudara. Dan pola kerja Tuhan tapi versi saya. Artinya apa? Progresnya saya yang atur gitu ya. Hasil akhirnya seperti apa? Saya yang atur. Orang-orang yang mungkin pernah berkata, Tuhan, aku ini sudah total melayani Tuhan. Aku ini sudah total di dalam hidupku, pekerjaanku. Aku optimis, hasilnya pasti bagus. Tuhan juga optimis dong ya sama saya. Tuhan satu tim kan sama saya, tos-tosan sama Tuhan begitu ya. Ayo dong Tuhan, lakukan apa yang saya inginkan. Saya ingin lebih keren dari jemaat yang lain. Saya ingin lebih baik hidupnya dari orang-orang yang bukan Kristen. Tapi kok hidup saya gini-gini aja Tuhan. Tuhan, saya sudah total loh. Masa Tuhan gak optimis sama saya? Apa yang salah dengan saya? Atau apa yang salah denganmu Tuhan ketika melihat totalitas saya? Dan saudara, Elia juga menjadi orang yang pesimis secara berlebihan. Ketika dia merasa sudah memberikan semuanya. Sama saudara, seperti orang yang over optimis. Merasa sudah memberikan semuanya secara total, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapannya. Dan yang tersisa di hidupnya hanya perasaan pesimis. Elia dan kita sedang membatasi kuasa Tuhan dengan semua kekurangan kelemahan kita dan hanya menghasilkan rasa pesimis yang berlebihan kepada Tuhan. Aduh Tuhan, usaha saya kurang bagus ya. Saya udah kasih semuanya loh.
kok kelakuan saya kayaknya kurang baik ya Tuhan. Tuhan gak ada lagi yang bisa saya kasih. Habis sudah ini hidup saya. Kalau gitu mendingan saya mati deh. Saudara, kita berpikir, Elia berpikir bahwa sifat Tuhan, kuasa Tuhan akan berkurang atau bertambah karena apa yang kita lakukan, karena apa yang Elia lakukan, meskipun saudara atas nama Tuhan. Kita berusaha menempatkan Tuhan seperti dalam sebuah kotak buatan kita, dan demikian juga kita menempatkan semua situasi hidup kita, ekspektasi kita, goal di dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita di kotak yang sama. Tapi ketika situasi kehidupan, hasil di dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita duga dari Tuhan, maka kita mulai menyalahkan diri, pesimis, menyalahkan Tuhan. Tuhan kok gak optimis seperti saya? Tapi kita justru semakin takut, semakin tertekan, semakin lelah, semakin depresi. Seperti yang Elia alami. Saudara, bagaimana Tuhan mengkalibrasi ulang kondisi hidup yang seperti ini, saudara. Seperti yang Elia alami. Saudara, perhatikan bagaimana Tuhan akhirnya menampakkan diri kepada Elia, saudara. Dicatat ada angin besar dan kuat, membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu. Sesudah angin dikatakan ada gempa, sesudah gempa ada api. Tapi apa catatannya? Tidak ada Tuhan di dalam semua fenomena yang spektakuler ini. Tidak ada Tuhan di dalam segala hal yang fenomenal itu yang Elia bisa lihat dan alami. Lalu di mana Tuhan bagi Elia? Ditulis oleh firman Tuhan, sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Saudara. Di dalam bahasa aslinya ini artinya a thin whisper. Bukan sekedar sebuah bisikan, tapi bisikan yang tipis sekali, lembut sekali, dan sangat mudah untuk dilewatkan oleh manusia, termasuk oleh Elia, saudara. Tapi saudara, bisikan itu juga sesuatu yang dekat, bukan? Sesuatu yang intimate, sulit didengar, tapi dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang kesannya sepintas lalu, nggak penting, lemah, tapi Tuhan ada di sana, saudara. Nah, saudara yang datang sama suami atau istrinya, coba boleh lihat suami istrinya, terus berbisik coba. Siang ini makan apa? Lampu di rumah udah dimatiin belum? Ya. AC udah dimatiin belum? Ntar kita boros listrik. Aduh, lagi indeks ekonomi susah begini gitu ya. Coba berbisik, saudara. Bingung ya, berbisik sama istri atau suami di hari Minggu. Ini pengkhotbah macam apa ini suruh bisik-bisik begitu ya. Tapi saudara, bayangkan ketika Allah berbisik kepada kita, saudara. Sesuatu yang gak bisa dilakukan dari jauh, tapi harus mendekat kepada kita. Seperti kita berbisik kepada sesama kita, saudara. Gak bisa dari jauh, gak akan kedengaran, saudara. Saya berbisik kedengaran karena pakai mic, saudara. Tapi harus mendekat, dan di saat itulah, seperti itulah Allah mendekat kepada Elia, berbisik kepada dia, dan membuat akhirnya Elia menyadari bahwa Allah hadir di tengah ini semua. Allah hadir dengan cara yang lain di luar dugaan dia, yang Allah tetap pakai untuk menyatakan kehadirannya. Sebuah bisikan yang bekerja dengan jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa daripada api, badai, ataupun gempa. Teofani itu hadir, bukan melalui sesuatu yang dahsyat, spektakuler, fenomenal, tapi melalui sesuatu yang kecil, lemah, sering diabaikan oleh manusia. Dengan bisikan yang sangat lembut, Tuhan mengkalibrasi ulang hati Elia dan bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Karena ada waktu, saudara, di mana Tuhan memakai yang lemah, yang di luar dugaan kita, yang sering kita abaikan justru untuk menangkap hati kita, mengkalibrasi ulang hati kita, menguatkan kita, membangkitkan kita lagi untuk kembali memandang Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan dengan hati yang seperti ini, kondisi hati yang sudah dibangkitkan lagi, Tuhan memberikan misi bagi seorang Elia, saudara. Misi yang sangat menarik, saudara. Kalau kita perhatikan di ayat 15 sampai 18, saya akan bacakan. Firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi
Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Saudara, Tuhan seperti berkata kepada Elia, hei, aku gak berhenti bekerja loh. Rencanaku bukan rencanamu. Planning kerjaku bukan planning kerjamu. Goalku, tujuanku bukan tujuan seperti yang engkau kira. Dan melalui hal ini Tuhan sedang mengarahkan ulang kehidupan Elia. Mereorientasi pelayanan Elia. Dengan cara memberikan misi kepada Elia untuk menyiapkan orang-orang yang akan melanjutkan misinya Tuhan. Untuk menghukum semua orang-orang yang menyembah berhala. Saudara perhatikan, Tuhan gak kasih misi ini untuk langsung melibatkan Elia. Yang Tuhan minta dari Elia adalah taat. Taat, lakukan, dan siapkan orang-orang ini. Karena babak berikutnya dari misi Tuhan bukan lagi tentang Elia. Artinya apa? Tuhan bisa pakai siapa saja untuk terlibat di dalam misinya. Tidak harus Elia. Tuhan tetap akan melakukan misinya dengan atau tanpa Elia. Dan saudara, Tuhan juga mengarahkan ulang hati Elia untuk kembali percaya pada kedaulatan Tuhan yang tetap bekerja. Tuhan bilang, aku akan menjaga hati 7.000 orang Israel. Bukan 7 orang, bukan 7 keluarga, bukan 7 kelompok orang. 7.000 orang Israel yang tetap setia menyembah Tuhan dan tidak menyembah Baal. Artinya apa saudara? Misi Tuhan tidak pernah berpusat kepada siapa si Elia, sehebat apapun dia. Misi Tuhan tidak pernah berpusat kepada usaha-usaha Elia, sehebat apapun. Karena misi Tuhan selalu berpusat kepada siapa Tuhan. Dan apa yang dia lakukan melalui orang-orang yang dia pilih. Tuhan pasti dan akan menggenapi misinya dengan atau tanpa seorang Elia. Saudara, itu yang Elia alami saudara. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita setelah kira-kira 4 bulan di tahun 2026? Sepertiga tahun kira-kira saudara ya kita sudah lewati. Tentu saudara wajar saya dan saudara itu menginginkan hidup yang lebih baik di tahun ini. Betul saudara? Kita ingin ada perubahan hidup, terobosan hidup, ya, berkat Tuhan yang melimpah. Kosa-kata Kristen yang spektakuler dan lebih menyenangkan buat kita saudara. Tapi di tengah dunia yang sangat berisik ini dengan segala hal yang spektakuler yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan berbisik saudara di tengah segala berisiknya hidup kita. Dan memberikan pertanyaan ini. Apa kerjamu di sini? Hai Misael. Saudara bisa memberikan nama saudara di sana. Apa kerjamu di sini? Sebuah pertanyaan yang pasti menggelisahkan kita yang ingin hidupnya lebih baik. Tapi kok kayaknya belum. Pertanyaan yang harusnya mengkalibrasi ulang hidup kita yang mungkin over pesimis atau over optimis dengan kehidupan ini. Pertanyaan yang harusnya mengarahkan ulang, mereorientasi hati kita kepada Tuhan. Apakah kondisi hati kita saudara seperti Elia sedang menjadi orang yang berkata begini saudara. Kalau saya kurang, kalau saya lemah, kalau saya nggak bisa ini dan itu. Jangan-jangan Tuhan bla bla bla. Jangan-jangan orang lain bla bla bla. Kalau aku kurang berdoa, kalau aku kurang kasih persembahan, kalau aku kurang aktif pelayanan. Aduh, jangan-jangan Tuhan jauh dari saya. Jangan-jangan Tuhan gak mau berkati hidup saya. Jangan-jangan Tuhan akan hukum saya. Kalau pelayanan saya kurang, kalau saya jadi pemusik, salah-salah pencet chord, pencet nada begitu ya, sampai dilihatin oleh Pastor Yunias begitu. Jangan-jangan jemaat jadi gak ngalamin Tuhan pas nyanyi. Kalau khotbah saya tidak lebih baik dari pastor Gram itu berarti pelayanan saya gak cukup baik buat Tuhan. Kalau saya gak tegas jadi orang tua, jangan-jangan anak-anak saya nanti jadi lembek nanti. Semua kekurangan, kelemahan, kekhawatiran yang harusnya kita serahkan kepada Tuhan. Di kaki salib Tuhan. Tapi malah menjadi berhala saudara di dalam hati kita. Karena semuanya berfokus kepada saya. Kalau saya, nanti saya begini, gimana saya Tuhan? Atau kita menjadi orang yang over optimis. Saya sudah lakukan semuanya, maka harusnya Tuhan bla bla bla. Harusnya orang lain bla bla bla. Harusnya hidup saya bla bla bla. Kalau saya sudah total melayani Tuhan, harusnya hidup saya lebih diberkati dulu kan dari semua macam bahaya, sakit, penyakit, penderitaan. Kalau saya sudah memuliakan Tuhan, pasti hidup orang lain berubah dong Tuhan. Melihat hidup saya bertobat memuliakan Tuhan.
Kalau saya bisa bawain KKR dengan ratusan orang bertobat, berarti orang tua saya, anak saya yang belum Kristen ini pasti bertobat dong Tuhan. Kalau saya menjalani bisnis dengan jujur, pasti dong saya cuan Tuhan. Kalau saya sudah total jadi spark leader, harusnya spark member saya hidupnya berubah, bertumbuh dong Tuhan. Kalau saya sudah habis-habisan melayani Tuhan jadi full time pastor, harusnya jemaat saya lebih banyak dari gereja sebelah yang bagi-bagi emas. Usaha-usaha di dalam hidup kita yang kelihatannya sangat baik. Ada bau-bau Kristennya saudara. Tapi sebenarnya kita juga sama seperti orang yang over pesimis tadi. Kita sedang memberhalakan itu semua. Karena fokusnya adalah saya lagi, aku lagi, aku lagi. Dan kita senang kalau semua usaha kita itu menghasilkan sesuatu yang spektakuler atas nama Tuhan. Kita seperti memasukkan Tuhan ke dalam sebuah kotak yang isinya semua ini. Kalau saya begini, maka Tuhan harusnya begini. Kalau saya sudah begini, maka Tuhan harusnya memberikan yang ini. Kalau saya sudah memberikan yang total, Tuhan harus memberikan yang total, pangkat 10 kali 100. Kondisi hidup yang kita kotakkan dengan kotak buatan kita sendiri. Tapi akhirnya kita capek lagi, burn out lagi, stres lagi, depresi lagi saudara. Dan mungkin seperti Elia, kita menjadi orang yang, aduh udah mati aja deh gua Tuhan. Namun saudara dengan sangat lembut, seperti Tuhan berbisik kepada Elia, Tuhan juga berbisik kepada kita saudara. Dan sambil Tuhan memegang salibnya, dia bertanya kepada setiap kita, apa kerjamu di sini? Apa sih yang ada di dalam kotak kehidupanmu itu? Kamu mau tahu seberapa besar kerjaku? Seberapa luas rencanaku di hidupmu? Jangan lihat kotak itu, jangan lihat hidupmu, jangan lihat dunia ini, jangan lihat orang lain. Lihat lagi salibku, kata Tuhan. Salib yang mengerjakan kalibrasi ulang, reorientasi di dalam hati kita. Salib yang bagi dunia yang berisik ini menawarkan berbagai macam solusi untuk semua masalah kita, untuk depresi kita. Salib itu sepertinya bukan sesuatu yang spektakuler saudara. Bukan sesuatu yang populer. Ketika dunia melihat salib, mereka berkata, Tuhan macam apa yang tergantung di salib? Your God is too small saudara. Tapi saudara, bukankah melalui salib yang gak dianggap, yang kecil ini, Tuhan menunjukkan betapa kecil pemikiran kita melihat Tuhan. Betapa sempit dunia ini untuk melihat Tuhan yang sanggup untuk mengubah kematian, menelan maut, dan memberikan hidup yang baru. Tuhan yang dalam penderitaannya tidak lelah untuk membisikkan kasih, pengharapan, penghiburan buat setiap manusia berdosa yang sedang mengerang dengan dosa. Salib yang memberikan kalibrasi ulang di hati kita dan mengarahkan ulang hati kita untuk memandang lagi kepada Yesus. Karena dari salib ada cinta yang mengkalibrasi ulang cinta di dalam hati kita saudara. Supaya kita tidak lagi mencintai dunia, tapi kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dari salib Yesus ada kemuliaan Allah yang mengkalibrasi ulang tujuan hidup kita. Bahwa hidup kita bukan lagi tentang kita saudara. Bukan tentang seberapa baik kita, seberapa sukses kita, seberapa berharganya kita di keluarga, seberapa keras usaha-usaha moral dan agama kita supaya hidup kita terlihat baik. Tapi hidup kita adalah tentang seberapa indah, seberapa mahal keselamatan yang Yesus berikan buat kita. Supaya kita tidak lagi diperbudak oleh semua berhala-berhala di dalam hati kita. Hidup kita dibebaskan untuk menikmati dan memuliakan Allah. Dari salib Yesus ada cinta Allah yang mengarahkan lagi pandangan kita kepadanya. Kepada Yesus yang menanggung dan merangkul semua kekurangan kita, kelemahan, ketakutan, rasa depresi kita, kelelahan kita, semua tekanan hidup yang kita alami. Sehingga dalam situasi hidup seburuk apapun, segelap apapun, semenekan apapun, kita boleh kembali memandang kepada satu arah. Kepada salib Yesus saudara. Salib yang memberikan pesan Injil yang sangat indah. Semua kekurangan kita, semua keterbatasan kita, semua kondisi buruk yang kita alami tidak akan pernah mengurangi kasih Allah bagi kita. Sebaliknya, setiap kebaikan kita, kehebatan kita, prestasi kita, semua hal yang spektakuler di hidup kita tidak akan membuat Allah terlihat lebih berkuasa
di dalam hidup kita. Karena kasih dan kuasa Allah sudah sempurna, sudah final ditampakkan ketika Yesus mati dan bangkit untuk kita. Saudara, maukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar bisikan Tuhan di tengah berisiknya dunia ini? Maukah kita menjadi gereja yang mendengar bisikan Tuhan, yang mengutus kita kepada orang-orang yang sedang tertekan, sedang takut, sedang depresi, burnout hidupnya, patah dengan berbagai tekanan dunia. Maukah kita menjadi murid-murid Kristus, gereja Tuhan yang mendekat kepada setiap jiwa yang masih tertekan di dalam kegelapan. Karena kita nggak bisa melayani mereka dari jauh, saudara. Kita harus mendekat kepada mereka, membisikkan pesan yang indah itu. Ada Tuhan, ada Kristus yang sudah mati menanggung segala hal yang gelap di dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan mengutus kita untuk membisikkan Injilnya, apakah kita mau menerimanya? Mari kita berdoa. Saudara, mari ambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Dan dengarkanlah lagi bisikan Injilnya untuk setiap kita, saudara. Mari tanyakan di dalam hati kita, dalam hal-hal apa saja kita perlu mengalami rekalibrasi dan reorientasi itu dari Tuhan. Adakah hal-hal di hidup kita yang membuat kita terlalu pesimis atau terlalu optimis di dalam hidup ini? Hal-hal apa di hidup kita yang sedang membuat kita breakdown, burn out, lelah, dan kita nggak lagi fokus sama Tuhan? Bawa semua itu di hadapan salib Yesus. Dan biarkan salibnya yang terlihat lemah, yang terlihat kecil, yang tidak berdaya itu kembali mencurahkan kasih kuasanya, penghiburannya, kelegaannya yang boleh menguatkan kita, merangkul kita, menolong kita untuk menghadapi berbagai tekanan hidup, ketakutan hidup, kengerian hidup yang kita alami. Mengarahkan lagi pandangan kita hanya kepada salib Yesus. Nah, saudara, maukah kita berkomitmen menjadi murid-murid Yesus yang membisikkan Injil Kristus itu bagi orang-orang yang sedang tertekan, bagi orang-orang yang sedang ketakutan menghadapi tahun ini, bagi orang-orang yang depresi, tidak kuat lagi menghadapi kehidupannya. Tuhan sedang mengutus kita ke tengah dunia yang seperti ini, saudara. Dunia yang sedang kacau dengan keinginannya, dengan ambisinya, dunia yang sedang berperang, dunia yang sedang semakin gelap, ditelan oleh berbagai keinginan dan dosa. Maukah kita datang membisikkan Injil Tuhan kepada setiap jiwa yang sedang bergulat dengan kehidupannya masing-masing. Mulailah dengan orang-orang terdekat di hidup kita. Mulailah dengan orang-orang yang biasa kita temui sehari-hari. Sampai ada satu momen mungkin Tuhan mengirimkan orang-orang yang gak kita kenal. Orang-orang yang mungkin dibawa oleh teman kita, oleh keluarga kita. Tapi mereka membutuhkan satu pesan Injil yang sama. Yaitu salib Yesus yang memberikan keselamatan, yang melegakan mereka. Dan menguatkan mereka untuk bangkit lagi menghadapi berbagai ketakutan dan tekanan di hidup mereka. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan merespon kepada firman Tuhan. Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami di hadapan salib-Mu ya Tuhan. Kami membawa segala hal yang mungkin membuat kami khawatir, membuat kami takut, membuat kami patah hati, patah arang, tawar hati, putus asa, kecewa dengan kehidupan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan ketika selama ini kami bergulat terus dengan diri kami sendiri. Kami pusing sendiri, kami stres sendiri dengan seluruh yang terjadi di hidup kami. Dan kami lupa memandang kepada Tuhan. Kami lupa untuk mendengar lagi bisikan Tuhan yang indah buat kami. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mendengar lagi bisikan-Mu di tengah berisiknya dunia kami ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengar lagi suara-Mu yang memberikan kami kelegaan, penghiburan, kekuatan. Membangkitkan kami lagi. Untuk kami boleh berjalan lagi bersama dengan Tuhan di sisa tahun ini ya Tuhan. Tuhan, di tengah dunia yang terus bergejolak,
Kami nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, 1 menit ke depan. Tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak pernah jauh dengan kami, yang selalu berbisik mengajak kami untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami dan tolonglah kami ya Tuhan yang lemah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik,